Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang apakah masih boleh makan sahur saat azan subuh tiba. Semoga video kali ini bermanfaat. Silakan ditonton sampai habis. Apakah masih boleh makan sahur saat azan subuh tiba? Makan sahur adalah salah satu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berpuasa. Apakah masih boleh makan saat azan subuh? Dinukil dari buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan, karya Abu Maryam Kausar Amru, as-sahur atau as-suhur berarti makanan atau minuman yang dimakan pada waktu makan sahur sebelum subuh. Hukum sahur adalah sunnah. Anjuran untuk melakukan sahur ada termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. Allah SWT berfirman, yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Syaibi dari Adi bin Hatim, ketika ayat ini turun, aku sengaja mengambil 2 ikat tali, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Lalu, aku letakkan keduanya di bawah bantalku. Setelah itu aku melihat keduanya dan aku sudah tampak dan ketika sudah tampak olehku secara jelas antara tali yang putih dari yang hitam, maka aku langsung menahan diri, tidak makan, minum, dan berjima. Dan keesokan harinya aku pergi menemui Rasulullah SAW dan kuberitahukan kepada beliau apa-apa yang telah aku lakukan itu. Maka beliau pun bersabda, kalau demikian tentulah bantalmu itu sangat lebar. Sebenarnya yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pelaksanaannya, makan sahur dapat dilakukan selama belum masuk waktu subuh. Bagaimana dengan hukum makan sahur di tengah azan subuh masih berkumandang? Apakah masih boleh makan saat azan subuh tiba? Dinukil dari buku Risalah Puasa karya Sultan Abdillah, di Indonesia terdapat istilah imsak yang sering dipakai untuk memberitahu waktu sahur akan segera habis. Biasanya masjid-masjid akan mengingatkan 10 menit sebelum azan subuh bahwa waktu imsak telah tiba. Waktu imsak ini hanya sebagai pengingat. Oleh karena itu, seseorang masih boleh makan dan minum walau waktu imsak telah tiba. Adapun waktu imsak didasarkan pada salah satu hadis, yaitu Rasulullah SAW dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Rasulullah SAW berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas, berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh? Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat. Akan tetapi, bagaimana hukumnya jika seseorang makan saat azan subuh tiba? Dikutip dari buku Ramadan Bersama Rasul, karya Alfian Iqbal Zahafsan, pada zaman Rasulullah, azan subuh dilakukan 2 kali. Pertama, azan subuh dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Kedua, azan subuh dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Bilal mengumandangkan azan, para sahabat masih boleh makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan kecuali fajar sudah terbit. Hal tersebut didasarkan pada suatu hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila mengumandangkan azan di malam hari, maka makan dan minumlah, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Dia adalah seorang tunanetra yang hanya akan mengumandangkan azan setelah dikatakan kepadanya, kamu telah memasuki waktu subuh. Zaman sekarang, mayoritas umat Islam hanya mendengar azan subuh sebanyak 1 kali, yaitu ketika fajar tiba. Ini artinya ketika ada orang berpuasa yang masih makan dan minum saat azan subuh, maka puasanya tidak sah atau batal. Untuk itu,
Waktu imsak juga dapat dimaknai sebagai pengingat untuk bersegera melaksanakan makan sahur. Keutamaan sahur sebelum puasa. Nomor 1, mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Dikutip dari An-Nur C dalam buku didoakan oleh 70.000 malaikat, orang yang bangun untuk sahur akan mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang bersahur, insya Allah termasuk saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nomor 2, waktu yang penuh berkah. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis, berkah itu ada pada 3 perkara, al-jamaah, at-sarid, dan sahur. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 3, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan, sahur adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Nomor 4, mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dijelaskan pula, sahur menjadi anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kebiasaan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu mengakhirkan waktu sahur, yaitu ketika hampir mendekati datangnya waktu subuh. Anjuran sahur sebelum puasa. Anjuran sahur yang juga dijelaskan Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, dikutip dari buku Berpuasa Seperti Nabi karya Henry Nuga Laksana, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir jilid 1, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan selain itu diriwayatkan dari Sahih Muslim, dari Amir bin Al-Ash, Rasulullah SAW menganjurkan sahur sebagai pembeda puasa umat Islam dengan umat lainnya. Yang artinya di sini, sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.